Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adeline Miyuki Alo, stambuk A221-18041. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan materi SMP kelas 8 tentang sistem pencernaan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan berdoa dan doa ini dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Abigail, Alfa, Bu. ada yang tahu Abigail kenapa Alfa? Tidak ada, Ibu. Eli Kireminami Pratiwi, Hadir, Ibu. Francisco, Izin, Bu. ada yang tahu dia izin kemana? Tahu izin antar mamanya kayaknya di pasar. Oh, Oke. Francisco, Belum datang, Ibu. Aurel, Hadir. Intan Anggun, Sakit, Ibu. Merlin Yin, Hadir, Bu. Febri Anggriani. Hadir, Ibu. Ya, kita akan memulai pelajaran kita. Di sini sekarang kita masuk dalam materi tentang sistem pencernaan manusia. Ada yang tahu apa pengertian dari sistem pencernaan pada manusia? Saya, Bu. Iya, silakan. Kiri. Jadi sistem pencernaan itu merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna. Makanan. Sudah, Ibu. Iya, terima kasih kepada Kire. Iya, betul sekali. Iya, betul sekali. Di sini sistem pencernaan adalah sistem yang memiliki fungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat energi, menyerap zat-zat gizi, dan membuang bagian makanan yang tidak dapat dan atau yang tidak berfungsi dan tidak memiliki protein. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai sistem-sistem pencernaan pada manusia, yaitu ada 4. Yang pertama itu terdiri dari beberapa sistem organ atau alat pencernaan. Yang kedua dalam melakukan proses pencernaan dibantu oleh enzim-enzim tertentu tergantung dari bahan makanan yang akan diterima. Yang ketiga, enzim dihasilkan oleh organ-organ pencernaan. Yang keempat, proses pencernaan makanan dibagi atas 2, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Di sini juga Ibu akan menjelaskan, di sini terdapat alat-alat pencernaan pada manusia. Di sini ada 7 bagian. Yang pertama itu rongga mulut. Adik-adik di sini tahu rongga mulut itu apa fungsinya? Untuk mengunyah makanan. Ya. Selanjutnya itu, yang kedua itu ada pangkal kerongkongan. Yang ketiga, kerongkongan. Keempat, lambung. Kelima, usus halus. Keenam, usus besar. Dan yang ketujuh, rektum atau anus. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari di sini Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi dari alat-alat pencernaan pada manusia. Yang pertama itu ada rongga mulut. Di dalam rongga mulut yang perlu kita ketahui terdapat bibir, gigi, lidah, gigi geraham, dan anak lidah. Dari masing-masing itu memiliki fungsinya masing-masing. Mulut merupakan
merupakan jalan masuk untuk sistem pencernaan. Yang kedua itu lidah sebagai pengecap, dirasakan oleh organ perasa yang terdapat di permukaan lidah. Pengecap relatif sederhana terdiri dari manis, asam, asin, dan pahit. Yang ketiga itu makanan dipotong-potong oleh gigi depan, yaitu gigi geraham, dan dikunyah oleh gigi belakang. Yang keempat yaitu ludah. Ludah itu atau yang dikatakan juga biasanya enzim. Dari kelenjar ludah akan membungkus bagian-bagian dari makanan tersebut dengan enzim-enzim pencerna dan mulai mencernanya. Ya, selanjutnya itu di sini ada gigi. Gigi memiliki fungsi sebagai alat pemotong atau pengunyah makanan. Yang keenam itu ada kelenjar ludah. Ada 3 kelenjar ludah pada rongga mulut. Yang pertama itu kelenjar ludah tersebut menghasilkan ludah setiap harinya sekitar 1 sampai 2 sampai 2,5 liter ludah. Kandungan ludah pada manusia adalah air, mucus, enzim, amilase, zat antibakteri, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu pada sistem ini memiliki yaitu namanya kerongkongan. Pangkal kerongkongan atau faring merupakan persimpangan antara tenggorokan dengan kerongkongan. Di pangkal faring terdapat katup yang disebut epiglottis. Yaitu lanjut bagian depan faring itu berhubungan dengan tenggorokan, sedangkan bagian belakang berhubungan dengan kerongkongan. Lanjut kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan penghubung antara mulut dengan lambung. Organ ini berbentuk tabung yang panjangnya sekitar 25 cm. Kerongkongan juga yang perlu adik-adik ketahui yaitu terletak di belakang saluran pernapasan. Pada batas antara esofagus dengan lambung terdapat sphincter atau esofagi, berfungsi mengatur agar makanan yang sudah masuk ke dalam lambung tidak kembali ke esofagus. Selanjutnya itu ada lambung. Di sini lambung itu atau perut besar terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa lambung itu terletak di bagian di dekat dengan esofagus. Arahnya itu kalau di bagian perut itu sebelah kiri. Untuk lambung tersebut terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian atas berbatasan dengan kerongkongan, bagian tengah, dan bagian bawah. Di ujung lambung terdapat otot lingkar yang mengatur masuk atau keluarnya makanan di lambung. Ya, selanjutnya itu ada usus halus. Usus halus di sini merupakan saluran makanan terpanjang. Panjangnya kurang lebih sekitar 5 sampai 5,5 meter. Serta banyak mengandung pembuluh darah dan limfa. Di sini perlu kita ketahui yaitu usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan. Di sini untuk usus 12 jari itu yaitu atau yang disebut juga biasa duodenum adalah bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkan ke usus kosong. Yang kedua itu usus kosong. Usus kosong atau jejunum adalah bagian kedua dari usus 12 jari. Yang ketiga itu ada usus penyerapan. Usus penyerapan atau ilum adalah bagian terakhir dari usus halus pada sistem pencernaan manusia. Usus ini memiliki panjang sekitar 2-4 meter. Terletak setelah duodenum dan jejunum dan dilanjutkan oleh usus buntu. Ya, selanjutnya itu ada usus besar. Di sini
Usus besar terdiri dari dua bagian. Dua bagian ini yang pertama usus tebal dan usus poros. Usus tebal terdiri atas bagian yang naik, bagian yang datar, dan bagian yang turun. Bagian akhir dari usus besar adalah poros. Selanjutnya itu yang terakhir ada rektum dan anus. Jadi dalam sistem pencernaan ini rektum atau anus ini adalah sistem pencernaan yang paling terakhir dalam sistem pencernaan pada manusia. Jadi di sini rektum atau anus adalah sebuah ruang yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpangan sementara di fase ini. Biasanya rektum ini kosong karena tidak disimpan atau tidak terdapat di dalamnya sisa-sisa makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Yaitu pada kolom descent ini biasanya sesudah di rektum makanan akan terbagi melalui jalur yaitu ke anus, sehingga sampai ke anus itu sistem pencernaan pada manusia telah selesai karena kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita akan keluar melalui anus. Di sini juga ibu akan memberitahukan kepada adik-adik bahwa gangguan pada sistem pencernaan itu terdapat terdapat 4 gangguan, yaitu pertama gastritis, hepatis, diare, konstipasi, apatitis, hemoroid, dan mah. Ya, sekian materi yang dapat ibu sampaikan. Nanti adik-adik kalau ada yang mau ditanyakan ke ibu, silakan ditanyakan. Jadi itu saja yang dapat ibu sampaikan tentang materi sistem pencernaan manusia. Adik-adik di sini ada yang mau ditanyakan dari penjelasan ibu tadi? Belum ibu. Yang lain bagaimana? Sudah paham? Ya. Jadi di sini adik-adik nanti setelah mendengarkan penjelasan dari ibu akan memberikan soal nanti dikerjakan di rumah masing-masing. Soalnya ini ada 5. Soalnya dalam bentuk esai. Nanti setelah habis pelajaran ini ibu akan berikan soalnya karena ibu sudah buatkan dan ibu sudah printkan soalnya, jadi tinggal dibagikan kepada adik-adik semua. Jadi nanti ibu mohon untuk adik-adik kerjakan ya soalnya. Iya ibu. Ya, terima kasih. Ya, itulah materi yang dapat ibu sampaikan, dan ingat tugasnya dikumpul minggu depan sesuai jadwal mata pelajaran IPA. Jadi itu saja ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, sebelum kita keluar dari kelas ini, kita akan berdoa kembali, dan doa ini ibu minta dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, ibu ucapkan terima kasih banyak dan selamat pagi. Iya, semoga dengan penjelasan ini kita sudah dapat mengetahui apa saja organ sistem pencernaan pada manusia. Terima kasih.